korupsi akan menjadi tren. Belakangan ini, banyak sekali para pejabat yang terbongkar keburukannya. Beberapa kasus korupsi yang kerap menghebohkan masyarakat kini menjadi isu perbandingan mereka. Bukan hanya di pejabat, bahkan masyarakat membandingkan hukuman yang diterima oleh para koruptor kelas kakap dengan maling yang dilakukan oleh masyarakat kecil. Walaupun hanya berkomentar, hal ini bisa menjadi dampak negatif oleh masyarakat. Mereka yang melihat hukuman manusia yang tidak setimpal membuatnya ingin menjadi koruptor. Hukuman manusia memang bisa dipermainkan, tapi hukum Allah tak bisa ditawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masih melanjutkan tentang bagaimana tujuan orang berpuasa. Karena puasa itu intinya adalah imsak. Asyamu al-imsaku. Diulang. Asyamu al-imsaku. Inti dari puasa adalah imsak. Menahan diri. Menahan diri apa? Menahan diri dari sesuatu yang haram. Menahan diri dari larangan-larangan Allah. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana takwa, salah satu orang bertakwa adalah menjauhi larangan. Betul nggak? Dari sinilah maka larangan mengenai harta juga harus diperhatikan. Harta kita cari keberkahannya. Harus halal, harus thayyib dan memberkahi. Harta bidang haram dari sifatnya, dari zatnya maupun dari caranya. Ibu boleh hartanya dapat 20 juta sebulan, tapi kalau nggak halal, anaknya kena narkoba, istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Suaminya galak. Pilih mana? Gaji 20 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarga yang tenang. Pilih mana? Untuk itu, bagaimana firman Allah berkaitan dengan ketakwaan dalam harta ini, jangan sampai kita hanya melihat, wah itu dapat harta banyak, tapi hasil korupsi. Toh hukumnya cuma 6 tahun, jangan. Atau hukumnya cuma 10 tahun, jangan. Kita ada hukum dunia, itu beda dengan hukum akhirat. Karena KPK, Tipikor, Jaksa, bisa nggak ditipu? Bisa nggak ditipu? Bisa, tapi malaikat bisa nggak ditipu? Maka baca surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ayat ini bicara tentang bagaimana jangan memakan harta secara batil. Yaitu jangan sampai kita melakukan sesuatu mencari harta dengan cara yang salah. Harta yang kita minta sekali lagi, Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang halal. Buat apa Bapak Ibu semuanya dapat rezeki dengan cara batil? Entah dengan cara mencuri, entah dengan gratifikasi, entah dengan soko arrosi wal murtasi finar. Sekali lagi, kalau hanya hukum dunia, jangan disepelekan hukum akhirat. Karena kalau hanya dunia, oh kalau saya ngambil saya digantung di Munas. Setiap lewat Munas saya lihat nggak ada yang digantung. Nah, tapi ingat, akhirat sana tidak bisa disogok. Malaikat, jangan disogok, jangan disiksa, nanti saya kasih 5 miliar, 50 miliar. Nggak bisa. Semuanya keadilan ada di akhirat. Jangan terperdaya dengan hukum ada di dunia, karena hukum di akhirat jauh lebih berat daripada yang di dunia. Paham? Begitulah pengertian kita tentang ketakwaan, nyambung dari ayat terdahulu.
bagaimana orang berpuasa supaya kita bertakwa. Dalam 188 bicara tentang ketakwaan di dalam harta, halal barangnya, halal cara mencarinya, halal cara zatnya juga. Karena mencarinya sudah halal, tetapi zatnya nggak benar. Kita jual beli babi, halal nggak? Jual beli narkoba, halal nggak? Padahal jual belinya sah, tetapi ini. Atau ada korupsi, ada kolusi. Begitulah pemahaman kita tentang Al-Baqarah 188. Paham? Baik, dari Al-Baqarah 188 sudah kita pahami bagaimana orang yang bertakwa juga menjaga hartanya. Karena satu harta yang haram dimasukkan dalam tubuh kita, memasukkan api neraka dalam tubuh kita. Begitu nasihat Rasulullah kepada anak angkatnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Banyak sekali, ini kita pilih yang bening-bening ya, mohon maaf ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Zahratul Azizah. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya tuh pernah dikasih uang sama seseorang. Sedangkan uang itu hasil korupsi. Tapi saya taunya dari sekarang-sekarang. Sedangkan uang itu udah saya pakai untuk kebutuhan. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi supaya uang itu bisa menjadi halal yang udah saya terima? Pertama, karena tidak tahu, ya segera minta maaf. Mudah-mudahan Allah maafkan. Orang yang tidak tahu, orang yang sedang lupa, itu diangkat pena. Orang tahu ini bulan Ramadan, tapi dia makan. Padahal dia lupa. Batal nggak? Enggak, karena dia lupa. Karena nggak tahu, sekarang tahu, yang dilakukan satu tobat. Tobat dalam 5. Berapa, Bu? 5. 1, menyesali. 2, menyadari. 3, berjanji untuk tidak mengulangi. Yaitu dengan istighfar. Namanya taubatan nasuha. Yang kelima, menutup dengan kebaikan. Maka sedekahi. Apa yang sudah dibelanjakan pada uang haram tadi disedekahkan. Kemana? Kepada orang yang tidak mampu di antara kita. Sekali lagi, harta bukan saja banyaknya, yang kita cari adalah berkah. Cari yang halal, yang thayyib, yang zatnya, caranya, dan sifatnya itu diridhoi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.